Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya faqih ya ali. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Anak-anakku semua kelas IPS 10 SMA IT Ulil Albab. Kita lanjutkan lagi materi pembelajaran sejarah peminatan pada hari ini. Kita lanjutkan tentang manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil budayanya pada masa praaksara. Kalian tentu mengetahui artinya praaksara itu. Pra itu belum, aksara itu adalah huruf atau aksara. Jadi itu pada zaman sebelum ditemukannya aksara, sehingga itu terjadi pada masa yang bisa kemungkinan jutaan tahun yang lalu, ya. Nah, itu semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Minimal doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul amin. Ya Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Aku ridho Islam menjadi agamaku dan aku ridho Nabi Muhammad menjadi nabiku. Anak-anakku semua, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita bahas materi tentang manusia Indonesia, corak kehidupan dan hasil budayanya pada masa praaksara. Kita ketahui bersama bahwa manusia menurut ilmu pengetahuannya itu dimulai dari asalnya itu manusia purba. Ini hidupnya terjadi pada jutaan tahun yang lampau, ya, atau dikenal dengan Homo erectus, manusia purba. Manusia purba dengan dalam perjalanannya menuju pada berevolusi untuk menuju suatu peradaban, berubah menjadi manusia modern seperti yang kita kenal sekarang ini, yaitu Homo sapiens. Ilmu pengetahuan menerangkan bahwa asal muasal Homo sapiens atau manusia modern dari daratan Afrika. Semuanya berasal dari Afrika, yaitu Homo erectus manusia purba punah, dan akhirnya tumbuhlah menjadi Homo sapiens atau manusia modern yang ada di Afrika. Kemudian menurut teori out of Africa atau teori keluar dari Afrika, Homo sapiens atau manusia modern menyebar ke seluruh dunia. Itu perkirakan 150.000 tahun yang lampau. Ada yang ke dataran Eropa, mereka menjadi manusia Neanderthal atau cikal bakal manusia di Eropa. Ada yang ke Peking, daratan Asia, sehingga dia menjadi cikal bakal manusia modern dari daratan Asia. Ada yang ke daerah Jawa atau Indonesia, ini disebut manusia Jawa. Terus bagaimana semuanya bisa akhirnya bertahan hidup seperti itu, dan pertumbuhannya sama perkembangannya peradaban manusia, terjadinya manusia menjadi manusia modern, terus apa saja yang dikerjakan manusia modern, tidak lepas dari teori ilmu tentang evolusi. Evolusi adalah seleksi alam atau perubahan yang disebabkan oleh seleksi dari alam. Siapa yang bertahan, dia akan hidup, dan siapa yang tidak bisa bertahan, dia akan musnah.
Manusia dulu ketika zaman manusia purba terus ke Homo sapiens, hidupnya selalu nomaden atau istilahnya berpindah-pindah tempat, tidak dalam satu tempat saja. Diperkirakan ketika buruannya habis, mereka akan pindah mencari tempat yang lain, sehingga begitu saja terus. Ketika ada bencana alam, dia akan berpindah tempat lagi. Terus bahan makanan pokoknya habis, dia akan berpindah tempat lagi untuk mencari kehidupan demi mempertahankan hidupnya. Dalam pertahanan hidup itu mulai dikenal tentang teori evolusi atau seleksi alam. Manusia modern berubah menjadi nomaden, menjadi menetap. Nah, kita lihat sekarang ada teori Darwin. Teori Darwin atau Charles Darwin yang hidup pada tahun 1809 sampai 1882. Dia mengeluarkan sebuah teori evolusi. Darwin itu yang dikenal dengan teori evolusinya dan dipercaya oleh para ilmuwan semua tentang teori evolusinya. Ada 3 konsep dasar evolusi atau penyebab seleksi alam terhadap manusia atau terhadap makhluk hidup. Yang satu, spesies. Yang kedua, adaptasi. Dan yang ketiga adalah evolusi atau perubahan berdasarkan seleksi alam. Nah, ini menurut teori Darwin bahwa makhluk hidup, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang bersel satu atau amuba. Ya, sel satu itu amuba. Kita lihat dalam ilmu IPA itu namanya amuba. Kemudian dengan evolusi, dengan seleksi alam, dalam waktu yang jutaan tahun, dalam waktu yang ribuan tahun, dia berubah membelah diri menjadi makhluk yang bersel banyak. Berubah menjadi sel banyak. Karena terjadi seleksi alam, maka yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan bertahan hidup. Dan yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan punah. Ini dibuktikan dengan suatu penemuan bahwa ada atribut yang unik pada hewan. Nah, teori Darwin itu mengenalkan dia bahwa manusia berasal dari kera. Karena apa? Menurut teori Darwin ya, manusia sama spesiesnya dengan kera. Semuanya berspesies primata, ya, manusia spesiesnya primata dan kera juga berspesies primata. Ada yang paling unik, ada dalam tubuh hewan primata tersebut, ada dalam tubuh manusia tersebut, sehingga Darwin menyimpulkan bahwa manusia keturunan dari kera. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Itu semua adalah teori-teori evolusi. Banyak ilmuwan-ilmuwan semua yang menentang kepada Darwin, terutama kaum agamis. Kaum agamis itu yang kaum yang selalu menentang kepada teori Darwin tersebut. Mereka tidak percaya bahwa manusia keturunan dari kera. Kaum agamis itu yaitu dengan agama samawinya atau agama yang berasal dari langit atau dari Allah, mereka menentang teori ini bahwa manusia bukan dari kera, tetapi memang manusia sudah ada langsung terbentuk begitu saja. Nah, itu berdasarkan dari para orang agamis yang menentang
teori Darwin. Sekarang kita lihat teori evolusi. Di sini ada pertentangan antara para ilmuwan evolusi dengan kaum agama, yaitu kalau tidak salah agama Samawi itu adalah agama Islam, terus agama Nasrani, agama yang kitabnya Taurat, agama yang kitabnya Zabur, itu mereka semuanya menganut paham-paham agama Nasrani. Nah, kita bahas dulu tentang teori evolusi menurut para ilmuwan semua, bahwa dalam perkembangannya, nah ini bahwa manusia itu adalah keturunan dari kera, ada mata rantai yang terputus. Nah, itu yang belum ditemukan oleh para ilmuwan. Mata rantai yang terputus itu atau mislink, jalur rantai yang terputus, sehingga ilmuwan masih meragukan tentang hubungan yang terputus ini antara kera dan manusia, dan mengatakan bahwa manusia keturunan dari kera. Ini mungkin Charles Darwin menggambarkan berdasarkan penemuan-penemuannya bahwa manusia itu karena evolusi, dia tadinya dari yang tidak bisa berjalan, terus manusia purba yang bungkuk menjadi manusia yang berdiri, terus menjadi manusia yang bisa berjalan tegak. Itu teori dari Darwin. Nah, ini mata rantai yang hilang itu antara lain mengatakan bahwa generasi makhluk berbulu dan berekor atau monyet di sebelah sisi lain, dan di sebelah sisi lain adalah makhluk cerdas yang namanya manusia modern atau Homo sapiens. Hubungan ini yang menjadikan mislink yang belum ditemukan sampai penemuan-penemuan selanjutnya. Tetapi para pendukung teori evolusi selalu mencari bukti dengan temuan fosil manusia, temuan fosil hewan, dan temuan tumbuhan purba untuk memperkuat pendapat-pendapatnya tentang keilmuan bagaimana terjadinya atau asal-muasalnya manusia. Nah, ini mereka mengatakan bahwa adanya variasi dalam satu spesies tetapi tidak identik atau tidak sama persis. Nah, ini kita kembali lagi kepada ilmuwan tentang manusia dan kera, bahwa adanya variasi dalam spesies, mungkin di sini disebutkan spesies manusia dan spesies kera, termasuk dalam satu spesies, tetapi tidak identik sama dan persis, ada perbedaannya. Terus mereka membuktikan bahwa adanya organ tubuh manusia yang tidak berguna tetapi masih dijumpai dalam tubuh manusia. Nah, berdasarkan penemuan itu mereka mengatakan bahwa ada kesamaan dalam organ tubuh antara manusia dengan kera yang ada dalam tubuh manusia tetapi tidak terlalu berguna dalam tubuh manusia, dan itu ada dalam tubuh hewan asal dari manusia, yaitu kera, yaitu usus buntu. Terus tulang ekor, manusia punya tulang ekor, begitu juga dengan ini kera juga mempunyai tulang ekor, tapi dia memanjang ekornya. Hanya manusia tidak memanjang untuk ekornya. Usus buntu ada semuanya. Terus ini rambut pada dada. Penemuan itu membuat meyakinkan mereka bahwa benar-benar manusia berasal dari kera menurut teori Darwin, yang berubah berevolusi menjadi manusia modern. Ini menurut pendukung teori evolusi atau para ilmuwan. Begitu ramainya sama begitu kontroversinya persoalan ini, menurut kaum agama tidak mungkin manusia itu berasal dari kera, itu berasal dari
Allah sudah menurunkan manusia dengan begitu bentuknya. Nah, tapi ilmuwan mengatakan bahwa ini teori evolusi itu manusia berasal dari ini yang dengan satu spesies dan akhirnya beradaptasi dan berevolusi selama jutaan tahun menjadi seorang manusia, dibuktikan dengan penemuan fosil pada perubahan makhluk-makhluk yang berbentuk seperti manusia pada zaman dahulu. Nah, seperti itu dalam waktu yang jutaan tahun. Akhirnya kontroversial seperti itu lama-lama menjadi melunak. Agama dan sains saling menolak dan mereka bersepakat tidak boleh mencampur adukan antara agama dengan sains. Apa alasannya? Karena agama itu pendekatannya secara eksistensial. Semuanya sama-sama rasionalis, tapi agama pendekatannya itu berdasarkan kepada eksistensial atau keadaan yang nyata yang akan bisa kita rasakan seperti sekarang ini. Tetapi untuk sains pendekatannya dengan pembuktian empiris. Pembuktian empiris itu adalah mencari bukti berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan kita ketahui semua bersama bahwa ilmu pengetahuan terus berubah seiring dengan ditemukannya penemuan yang baru. Jadi sains pembuktian empiris itu tidak mutlak. Hasil penelitian selalu terbuka terhadap temuan baru dari penemuan ilmiah. Sehingga berdasarkan koordinasi tersebut akhirnya kaum agama dan kaum ilmuwan atau kaum sains tidak berkonfrontasi lagi dan tidak bisa mencampur adukan antara agama dengan ilmu atau sains. Anak-anakku semua, itu saja yang bisa Bapak terangkan untuk hari ini tentang asal muasal manusia purba menjadi Homo sapiens, manusia modern, terus tentang asal muasal manusia di Eropa, asal muasal manusia di Asia, dan asal muasal manusia di Indonesia, yaitu pertamanya di Jawa dulu. Terus ada seleksi alam, tentu tentang teori Darwin memperkatakan bahwa konsep dasar evolusi adalah spesies, adaptasi, dan evolusi. Yang tidak bisa bertahan dia akan punah, yang bisa bertahan dia akan melanjutkan kehidupannya. Semuanya berasal dari bahwa semua makhluk hidup berasal dari sel satu yang membelah diri menjadi sel banyak sesuai dengan lingkungan, perubahan alam dan perubahan cuaca dan makanan berpengaruh terhadap mereka. Ini adalah teori evolusi tentang bagaimana pertentangan ada antara kaum agamais dan kaum sains atau kaum ilmuwan. Tetapi akhirnya mereka mengadakan berkolaborasi bahwa tidak boleh mencampurkan antara agama dan sains, sehingga sains pembuktiannya secara empiris artinya dia tidak mutlak harus dibenarkan. Tapi ketika suatu ilmu pengetahuan itu ditemukan lagi, maka yang ini bisa saja mengalahkan ilmu pengetahuan atau penyelidikan yang dahulu. Itu saja anak-anak semua tentang teori evolusi dan tentang manusia Indonesia sebelum pada masa praaksara. Ini baru latar belakang kejadian adanya manusia Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Baiklah, pelajaran ini Bapak anggap sudah selesai hari ini. Bapak ucapkan doa penutup untuk menutup pelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.